Mainan baru nih. 8 hari gue udah pakai ini, robot vakum. Gue penasaran karena kalian banyak yang kasih saran sih ya untuk gue coba robot vakum setelah gue review beberapa vacuum cleaner dengan jenis yang berbeda. Satu hal yang jadi keunggulan banget dari si robot vakum dibanding vakum gue yang biasa adalah intensitas dan kerajinan dia tuh lebih rajin dibanding vakum gue yang biasa. Karena vakum biasa itu ya tergantung sama gue juga gitu. Kalau gue lagi nggak rajin, gue lagi males dan memang males kayak nggak tiap hari gue bisa ngevakum, bisa bersihin ruangan atau bangunan ini. Dan ketika itulah si robot vakum ini tuh super berguna banget untuk gantiin waktu dan tenaga kita. Soal hasilnya bersih atau enggak, tentu vakum biasa itu hasilnya bisa lebih bersih. Dan tanda kutip bersih yang gue maksud tuh dia bisa banyak jenis kotoran yang diangkut, kayak saus bisa diangkut, terus bisa lebih detail aja karena kita bisa arahin manual. Tapi setelah gue sadarin ternyata gue lebih butuh sesuatu yang bisa gantiin tenaga gue sih ya, bukan soal bersih atau enggaknya. Karena yang lebih konsisten, yang lebih sering itu dampaknya lebih kerasa gak sih dibanding yang emang bagus banget tapi jarang dipakai gitu. Ya intinya gue kebantu banget lah secara waktu dan tenaga sama si robot vakum ini. Ketika gue nanti punya waktu luang, biasanya Sabtu atau Minggu, gue baru kayak bersihin lebih detail pakai gue punya vakum yang biasa gitu. Robot vakum yang gue pakai ini mereknya Xiaomi, tipenya S40C, harganya di 2 jutaan. Dan menurut gue di harga segitu, untuk gue yang memang kemarin lagi penasaran banget sama robot vakum, ini harga yang cukup oke untuk gue karena gue mau tahu dulu nih robot vakum itu kerjanya gimana, terus plus minusnya apa di harga segini, fiturnya apa aja. Dan menurut gue fitur-fiturnya dia dan fungsinya dia tuh udah kayak jadi bare minimum setelah gue pakai selama 8 hari ini. Hal-hal yang gue pertimbangin kemarin itu ada di aplikasinya harus enak, gampang diprogramnya, customize-nya tuh ada. Terus yang kedua, dia bisa mapping ruangan dengan baik. Dan selama gue pakai sih ini oke banget juga. Nanti gue akan ceritain, kayak dia tuh punya sensor yang bisa scanning setiap dia jalan, dan itu ngebantu banget. Terus sensor yang anti nabrak juga, jadi gue perlu juga untuk dia bisa pinter cari jalan, problem solving juga ketika dia nyangkut, dia harus kemana, harus ngapain. Nah itu yang gue rasain selama pakai 8 hari si robot vakum ini. Walaupun memang ada kalanya dia stuck nyangkut, nah itu harus dibantu. Nah ketika pas error itu juga dia kirim notifikasi di HP kita, jadi kita tahu kalau ini tuh lagi minta tolong gitu. Ada charging dock dan termasuk power adapter juga, brush atau sapu yang bantu arahin debu-debu di pojok ke mulutnya dia untuk disedot. Ada tank debu kotor plus filternya juga, dan tank air bersih plus mopnya juga. Jadi memang secara fungsi dia tuh bisa dua sebenarnya, bisa sedot debu atau bisa nyapu lah ya. Selama gua coba-coba vakum sih sebenarnya emang yang 2 in 1 bisa sapu dan ngepel, tapi ngepel itu bukan spesialisasi gue sih sebenarnya kurang rekomen ya. Untuk ngepelnya lebih utamain aja untuk sedot debunya. Kalau mau yang ngepel itu gue lebih rekomendasiin yang emang khusus untuk ngepel juga, jadi bener-bener bisa untuk kering dan basah, dengan syarat yang basahnya tuh dia punya tank air kotor, tank air bersih kepisah, dan emang dia bisa nyedot air juga. Nah itu baru oke banget untuk ngepel. Kayak vakum yang kemarin gue coba review juga, itu emang diperuntukkan ngepel gitu, vakum basah namanya. Karena kalau model yang kayak gini, dia itu nggak ada sirkulasi air yang kesedot gitu, yang bikin nanti akan basah tuh mopnya. Dan untuk ukuran ruangan yang luas, itu akan cepat kotor gitu mopnya, dan dia tuh nggak bisa bersihin sendiri, harus kita bersihin manual. Dan ketika udah terlalu penuh, terlalu kotor, itu akan jadi bikin lantai malah bau gitu ya, nggak bersih gitu, rasanya kayak bau air nggak kering. Cuman yang robot vakum bisa ngepel itu punyanya Xiaomi juga ada setahu gue, harganya tapi di 5 jutaan ya 2 kalinya ini. Dan gue juga takut sih sama anjing gue, Melon, itu gimana kalau misalnya dia ngeliat alat yang gerak-gerak di rumah ini akan tertarik atau enggak. Gue takut dirusakin juga, kayak kalau udah punya yang 5 juta terus dirusak kayak agak nyesel juga. Makanya gue pengen training dia dulu supaya familiar sama alat ini. Makanya gue juga pakainya yang harganya nggak semahal 5 juta gitu. Dan surprisingly memang selama gue pakai ini sih aman-aman aja ya. Melon nggak pernah ada rasa untuk ngerusakin ini, dan nggak ada pernah rasa keganggu juga. Pertama kali aja dia emang penasaran sih, pertama kali ini gue coba operasiin, dia kayak terlalu excited tapi dia nggak berani untuk nyentuh juga, dan sekarang udah cuek. So far sih gue happy ya pakai ini. Dan pertama kali hal yang harus gue lakuin itu adalah setup si vakum ini dengan cara kita download dulu sih aplikasi Xiaomi Home, terus colok dia ke dockingnya colok ke listrik sampai dia ada notifikasi charging. Nanti akan di pairing sama HP kita yang ada aplikasi yang udah di download tadi, connect ke wifi, nanti akan mulai untuk mapping. Nah mapping ini
sebenarnya agak mikir sih ya, nggak semudah itu juga setupnya. Mungkin kalau misalnya untuk orang-orang kayak kita yang familiar sama gadget harusnya sih bisa dengan mudah, tapi tetap ada sedikit mikirnya yang tadi gue bilang. Cuman misalnya kalau kalian beliin untuk orang tua kalian yang mungkin nggak terlalu familiar sama gadget sama aplikasi, ya harus dibantu tuh setupnya. Tapi setelah setupnya beres, sama sekali udah nggak perlu ngapa-ngapain sih ya, tinggal biarkan dia aja bekerja gitu. Nah, gue mau cerita sambil ngelihat historinya dia yang ada di aplikasi dari hari pertama gue setup. Enaknya kayak gini ya, kecatat semuanya dengan baik. Gue salut banget sama aplikasinya juga. Gue pertama kali pakai tuh di 8 Juli 2025. Awalnya gue tes di ruang syuting ini, gue unboxing, terus gue setup. Kondisi waktu itu berantakan banget. Ruang syuting ini ada 2 meja, 4 kursi kerja, ada sofa, ada berantakan barang-barang review juga. Dan hasilnya sih dia bisa mapping dengan baik dan benar gitu ya. Kalau kalian lihat ada sesuatu yang hitam, itu artinya ya tembok. Kalau misalnya ada hitam tiba-tiba kotak itu karena di ruang ini ada sofa, dan sofanya itu kolongnya nggak bisa diakses sama dia, makanya dia bacanya itu kayak ya udah tembok aja gitu, dia nggak bisa lewatin. Terus ada yang bentuknya bintang-bintang, ini artinya kaki kursi kerja gua. Walaupun di sini ada meja 2 biji, dia tuh nggak baca si mejanya. Kalau ada furnitur yang kolong itu masih bisa dia masuk, itu nggak akan jadi warna hitam. Tapi gue tetap tandain akhirnya kalau di sini tuh ada 2 meja. Itu kita bisa tambahin furnitur di aplikasinya, mau dicatat kayak sofa, meja kerja itu ada. Gua salut sih dia tetap bisa jalan kayak nggak cuma lurus doang tapi belok-belok di bawah kursinya, jadi tetap kena tuh debu-debu kalau kursinya nggak dipindahin juga. Itu karena dia tuh ada 2 sensor yang gua perhatiin ya. Yang pertama tuh ada sensor fisik pakai bumpernya dia, ketika dia nabrak dia kan kasih tahu kalau ini tuh mentok dan bisa cari jalan. Bumpernya itu sampai sepanjang setengah lingkaran, jadi kalau nabrak di kanan kiri juga dia tahu kalau ini nabrak, jadi dia bisa belok atau mundur. Nah, yang kedua itu ada sensor yang di depan warna hitam, jadi ketika dia emang pas banget ada tembok atau ada sesuatu yang ngalangin di depan persis dari sensornya, dia tuh akan berhenti sebelum nabrak, terus habis itu dia akan belok gitu. Dan 2 sensor ini emang bekerja dengan baik sih ya, makanya dia bisa perform, bisa bersih-bersih walaupun banyak furnitur juga gitu. Dan kalau kita lihat dari catatannya ini, ada di bagian pojok ruangan gue yang gak diberiin sama dia itu karena dia nggak bisa akses, ada banyak barang sih di situ ya, jadi nggak bisa lewat, kehalangan. Terus masih dari hari yang sama, gue coba mapping juga di luar. Setelah gue beres mapping ini, gue bawa si vakumnya ke luar ruangan syuting ini, dan di sini gue temuin sebuah kesalahan karena gue buka pintu belakang, dan pintu belakang itu kalau kita mau ke sana ada beda level dibanding yang area tengahnya ya. Tapi levelnya itu bedanya dikit banget, makanya dia ngebacanya itu kayak ya udah masih rata aja. Dan dia juga masuk ke kamar mandi yang beda level lagi. Nah, ketika levelnya itu emang gapnya dikit, itu dia ya udah terabas aja gitu, masuk aja, dia lewat aja, tapi dia nggak bisa balik, makanya dia stuck di dalam kamar mandi. Akhirnya itu harus gua angkat, gua taruh di ruang utama, ruang tengah itu, baru gue tutup si pintu belakang supaya dia tuh nggak kesana lagi. Nah, akhirnya di tanggal 9 Juli gue udah coba untuk mapping seluruh ruangan tengah itu ya. Pintu depan itu gue tutup, pintu ruang syuting sama editing juga gue tutup, pintu belakang juga gue tutup, terus gudang juga gue tutup supaya dia fokus aja dulu di ruang utama ini. Dan berhasil sih ya. Di situ kan ada sofa, ada bench, ada furnitur juga di pojok yang ada printer, terus ada drum elektrik gue juga di pojok sama speakernya, dan dia bisa mapping itu dengan baik ya. Ya setelah dia mapping ya gue tinggal tambahin aja furniturnya secara manual di aplikasinya itu. Gue tandain kalau di sini tuh nggak bisa diakses, dan ada satu karpet gue, ini bukan karpet sebenarnya, kayak alas kaki doang. Dia tuh alas kaki yang bisa gerak-gerak, jadi itu yang menurut gue sih harus banget dihindarin sama dia. Kalau misalnya karpet yang stick sama kita punya lantai gitu nggak gerak-gerak sih, dia aman harusnya, karena di spesifikasinya dia tuh bisa emang untuk karpet. Tapi karena karpet gue jalan-jalan, gue tandain aja ini karpet dan lu nggak bisa akses si karpet ini, jadi mending dilewatin aja, itu bisa. Terus gue tambahin juga karpet yang nggak bisa diakses di area makan melon anjing gue, itu karena sama bawahnya tuh alas yang gampang banget jalan-jalan, kalau dia kesedot dia akan ke bawah terus nyangkut sama si robot vakumnya. Dan setelah gue udah beres, mappingnya udah semua, furnitur udah gue tandain, dan gue udah bisa schedule dia untuk bersihin ruangan itu setiap jam 6 pagi. Di jam 6 paginya dia berhasil untuk bersihin ruangan dengan baik, dan di situ gue juga makin belajar, makin ngulik jadinya. Nah, dia tuh ada satu fitur untuk selalu scanning, jadi map itu selalu terupdate sama dia. Kita bisa matiin sebenarnya. Nah, cuma kalau misalnya kita matiin ketika kita pindah-pindah barang, itu nanti akan gak kebaca sama dia. Nah, di suatu saat itu gue memang pas dia lagi kerja, otomatis dia sambil mapping pintu-pintu gue buka tuh, pintu belakang sama pintu gudang, sampai akhirnya map gue tuh
kayak gini bentuknya, walaupun dia itu akan kerja di area yang udah kita tentuin tadi, map yang pertama kali gue udah coba bikin dan gue tentuin, tapi gue tetap aja gitu worry untuk dia bisa keterusan gitu karena dia udah nemuin daerah baru. Nah, yang biar aman di sini sih gue tambahin kayak virtual wall lagi di pintu yang menuju area tadi yang sebenarnya nggak harus ke sana, kayak di gudang di area depan sama area belakang, supaya dia kebatas aja gitu. Nah, ketika udah dikasih virtual wall itu jadi lebih aman, dia pasti banget nggak akan nembus itu gitu. Terus di tanggal 10 Julinya gue udah mulai kasih dia kerjaan yang lebih kompleks, di mana kerjanya dan kapan kerjanya. Gue udah atur waktunya dan ruangan mana yang dibersihin. Di sini gue total bikin ada 4 kerjaan buat dia. Pertama itu nyapu doang, nyapu area yang depan. Terus yang kedua itu nyapu dan ngepel area depan. Terus nyapu untuk area ruangan editing dan ruangan syuting juga. Terus jamnya juga gue bedain, di depan itu kerja setiap jam 6 pagi, ruang editing itu kerja setiap jam 8 pagi, dan ruang syuting ini kerja setiap jam 1 pagi. Jadi ini hari nih kesini, karena biasanya jam 1 tuh kita udah nggak ada kegiatan lah ya. By the way, kita juga bisa tentuin kerjaan edit itu seberat apa, mau kayak cuma nyapu doang, nyapu ngepel, atau nyapu dan ngepel di waktu yang berbarengan, atau cuma ngepel doang itu bisa. Terus mau tentuin sekuat apa untuk nyedot debunya itu bisa, mau sebasah apa air yang dikeluarin dari si mopnya juga bisa. Kalau gue sih pakai yang standar semua, sedot debu gue standar. Terus untuk ngepel juga gue pakai yang waternya tuh level 1. Terus untuk yang ngepel juga ini level 1 aja. Itu settingan gue selama pakai dia 8 hari. Paling yang nanti akan gue ubah itu yang model mopnya aja akan nggak gue pakai sama sekali, karena jujur setelah gue terapin 2 kali seminggu untuk dia ngepel, gue mager untuk cuci pelannya sih ya. Mopnya itu gue males pakai dan gue harus isi airnya lagi. Dan ketika gue lupa untuk cuci si mopnya itu, ya hasilnya lantainya jadi agak bau gitu loh. Makanya gue sih prefer sejujurnya untuk ngepel pakai yang model manual aja gitu. Setelah setup kerjaan itu udah beres, dia udah bisa running sendiri, setiap hari udah kerja dengan baik dan benar. Kita juga bisa lihat catatan-catatan setiap harinya. Kalau ada error itu dia langsung kirim notifikasi juga ya. Dan kita juga bisa tahu alasan error itu kenapa. Kayak contohnya di tanggal 10 ini dia gagal karena meja kerja gua yang belakang ini, kaki bawahnya itu nggak kotak ujungnya tapi kayak agak segitiga gitu. Dan karena dia ada kemiringannya gitu, si vakum ini tuh nggak ngebaca bumpernya itu nggak persis kena. Jadi dia kayak nggak sengaja naik. Jadi kalau gitu harus dibantu. Itu sih kekirim notifikasi, cuman gue waktu itu nggak sempet capture ya. Terus tanggal 15 juga ada error gara-gara nyangkut kabel di kolong meja TV. Sisanya aman sih, walaupun di bangunan itu suka pindah-pindah ya. Kadang ada box meja lah di luar, box kursi lah di luar. Jadi sesuatu yang di awal itu nggak di mapping, tiba-tiba ada perubahan, dia tetap aman aja, dia bisa baca. Makanya gue juga selalu aktifin yang tadi auto upload map, jadi akan update terus ya. Jadi so far gue happy banget sih ada dia untuk bantuin gue bersih-bersih, khususnya bersih-bersih lantai. Kayak gue nanti tinggal bersihin di ujung-ujung aja yang sekiranya butuh lebih detail lagi pakai vakum yang manual gitu, pakai vakum yang pakai tangan. Terus untuk kotorannya setelah dia vakum itu kesimpan di tank kotornya dia, itu kita bisa ambil, tinggal buka cup di bagian belakang ini, ambil aja terus buang. Ada filter yang so far selama 9 hari ini belum gue cuci. Kalau yang tempat plastiknya itu, tempat untuk nyimpan kotorannya itu gue cuci selalu ya. Cuma kalau filter ini nggak gue cuci karena filter tuh susah keringnya, lama keringnya, dan sementara dia cuma dapat 1 filter aja sayangnya, dan nggak ada spare partnya. Beda dengan vakum gue yang basah, ini dapat 2 roll dan 2 filter juga. Jadi ketika emang yang satu lagi cuci, yang satu itu udah kering ya bisa langsung dipakai aja, nggak perlu nunggu-nunggu. Nah kalau yang kayak gini cuma 1 dapatnya, gue harus nungguin nih kalau gue cuci, makanya gue belum pernah cuci sampai sekarang. Ya jadi itu ya cerita gue soal 8 hari pakai si robot vakum ini. Jujur happy banget sih, beneran kebantu gue setiap harinya gitu ya. Gue jadi tertarik juga untuk cobain model lainnya, kayak ya pengen tahu aja sih fitur lain di robot vakum tuh ada apa aja. Ya jadi itu sih cerita gue soal si robot vakum ini. Kalau misalnya kalian mau ada tanya-tanya atau ada saranin gue robot vakum yang lain, boleh komen aja. Sorry video agak panjang ya. So segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.